Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di channel aku, Indra Stran. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Sobat Lur. Kebetulan hari ini aku pas baru pulang dari jadwal ke Surabaya ya, baru datang dan sekarang sudah santai. Nah, di sini aku akan membuat video sesuai judul, sesuai thumbnail yang kalian lihat. Di eranya LFGiga, di eranya gempuran Euro 4 LFGiga, bagaimana cara bertahan untuk elf long macan? Ini aku menjelaskan berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan dan aku pribadi. Oke, ini dia videonya. Oke Sobat Lur, kita langsung ke pembahasannya ya. Secara singkat saja, ini mumpung pas lagi di rumah, pas lagi nyantai, pas lagi nggak ada acara, ya pas baru datang juga. Nah, banyak dari rekan-rekan yang masih bertahan dengan elf macan dengan berbagai keterbatasan ya. Ada yang mungkin dari ekonominya yang tidak mampu untuk upgrade ke unit LFGiga atau ke unit yang terbaru. Ada juga yang masih nyaman dengan unit elf macan seperti itu. Namun tidak sedikit dari rekan-rekan juga yang merasa kurang yakin gitu ya dengan kompetitor, dengan persaingan yang mana zaman sekarang udah eranya LFGiga, apalagi yang Euro 4 gitu ya. Ada juga yang eranya high-ace baik komuter ataupun premium, dan bahkan ada juga mikrobus lain yang lebih menarik perhatian dibanding elf yang sebelumnya seperti elf macan gitu ya. Sebenarnya ada banyak terobosan yang masih bisa kita coba gitu ya untuk bertahan di eranya elf macan. Nah, di sini ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan kepada rekan-rekan agar di era sekarang ini, di 2025 ini, bagaimana elf macan atau elf long NKR yang 55 LWB itu masih laris dan masih diminati oleh konsumen gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya dari tampilan dulu. Sekalipun elf kalian itu tahun tua, tahun 2013, 14 atau 15 atau paling mentoknya di 2017 ya elf long itu ya. Caranya ya di bagian body itu maksimalkan tampilannya itu benar-benar menarik. Kalau perlu dicat ulang, di repaint gitu ya. Kemudian kasih livery yang benar-benar bagus yang mengikuti zaman sekarang liverynya gitu ya. Jangan bertahan di livery yang masih model-model lama atau desain-desain lama. Ngikuti yang zaman sekarang ya, livery yang zaman sekarang, misalkan yang booming itu apa, yang transformer atau apa gitu, harus mengikuti seperti itu. Kemudian di bagian aksesoris juga penting, seperti mungkin ya aksesoris strobo di bagian depan, tapi ya jangan terlalu rame. Kalau terlalu rame kan kesannya kayak odong-odong gitu ya. Kasih aksesoris yang apa adanya, yang simple, elegan tapi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu upgrade di bagian interior. Nah, di bagian interior itu apa aja gitu. Seperti halnya mungkin joknya itu perlu di-upgrade, atau mungkin kalau misalkan kalian tidak bisa merubah ke jok yang lebih bagus seperti Aldila atau Heirimba, minimal kalian kasih cover jok yang benar-benar terlihat mewah dan terlihat kayak mobil benar-benar spek wisata seperti itu ya. Itu cover jok penting banget Sobat Lur ya. Kemudian karpet lantai. Nah, karpet lantai itu kalian harus benar-benar bersih dan benar-benar tidak ada yang sobek ataupun apa. Jadi ketika penumpang masuk dalam ruangan itu terlihat wah banget gitu ya. Ya walaupun tidak bisa sekaligus mengupgrade, minimal di bagian luar dulu, terus kemudian kalau ada dana lagi di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya itu ya bertahan, jangan sekaligus kalau misalkan kalian tidak memiliki dana atau tidak memiliki modal untuk upgrade. Terus kemudian lover AC itu penting. Kadang di elf macan itu lover AC-nya masih JB1, kalian upgrade minimal ke JB2 seperti itu ya. Nah, yang ketiga tentang kebersihan interior. Nah, itu poin paling penting juga. Pastikan unit itu benar-benar bersih dan pastikan benar-benar wangi. Kemudian lengkapi juga peralatan kalau ada ya. Ini terobosan baru, kadang memang sepele ya, seperti tisu atau mungkin kantong plastik. Takutnya kan penumpang ada yang muntah, ada yang mabuk, tidak terbiasa ikut mobil mikrobus. Makanya fasilitas tersebut
harus ada. Memang sepele sih, tisu kadang apa ya, ada yang tidak lengkap di dalam unit tersebut, ada juga yang nyepelekan gitu ya. Padahal itu penting banget tisu. Kalau perlu tisunya itu kasih 3 ya. Jadi di tengah 1, di depan 1, di paling belakang 1, seperti itu. Kalau perlu dikasih tempat tisu gitu ya, entah di atas atau di samping, jadi penumpang tinggal ngambil, seperti itu Sobat Lur. Itu terobosan baru. Kemudian yang keempat itu fasilitas kendaraan, termasuk AC itu wajib dingin, wajib banget, karena memang di mikrobus itu sekarang udah apa ya, udah nggak zaman yang nggak pakai AC, rata-rata udah menggunakan AC ya. Jadi AC itu wajib dingin, makanya dilakukan perawatan secara rutin dan kebersihannya juga secara rutin gitu ya. Kemudian audio, nah sekarang audio udah zamannya menggunakan ya paling tidak udah Android gitu ya, udah support YouTube, udah bisa WiFi hotspot seperti itu. Jangan lupa dilengkapi dengan mic karaoke, kalau bisa yang udah wireless gitu ya, jangan yang masih kabel. Sekarang udah zamannya mic yang tanpa kabel, yang mic wireless, jadi ngikutin zaman. Walaupun unitnya masih unit lama, tapi paling tidak fasilitasnya bisa disetarakan dengan unit yang seperti sekarang. Yang kelima yaitu tentang perawatan unit. Nah, semaksimal mungkin ketika unit itu lagi nganggur, ketika unit itu lagi nggak ada jadwal, utamakan itu perawatannya itu benar-benar harus dijaga secara rutin gitu ya. Agar apa? Agar nantinya ketika di perjalanan tidak trouble, terus mogok, sehingga penumpang itu merasa kecewa. Seperti itu Sobat Lur ya. Maka dari itu kita harus menjaga perawatan mobil ya. Entah itu di bagian kaki-kaki, di bagian AC, di bagian mesin, ataupun di bagian yang lainnya. Itu penting banget. Nah, yang berikutnya selain unit ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan lagi ya, khususnya untuk driver atau sopir. Biasanya pemula ini kurang begitu paham gitu ya. Aku sendiri juga masih mempelajari dan masih sharing kepada rekan-rekan yang lebih berpengalaman, yang lebih suhu, yang memiliki jam terbang yang lebih tinggi. Bagaimana cara kita melayani penumpang itu dengan puas, seperti itu. Ada 5 poin yang perlu diterapkan seperti itu ya. Yang pertama yaitu sikap dan etika dari seorang supir atau dari driver gitu ya terhadap penumpang. Maksudnya gini, kalian harus menanggapi dan harus benar-benar menyikapi dengan ramah seperti itu. Mau nggak mau kita harus sabar banget menghadapi penumpang, karena karakter penumpang itu setiap kita bawa penumpang memiliki karakter yang tidak sama. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, kemudian ada juga yang rewel seperti itu. Ya kita itu harus siap menghadapi, jangan selalu dihadapi dengan hal-hal yang emosi seperti itu ya. Karena karakter dari seorang supir itu harus sabar seperti itu ya. Itu penting ya, poin pertama. Kemudian yang kedua yaitu memposisikan diri sebagai driver. Dalam arti itu gini, memposisikan diri sebagai supir dalam arti mau pelanggannya, mau penumpangnya orang kampung, orang gak punya, atau mungkin orang desa, pedalaman, kita tetap posisikan sebagai driver, tetap melayani dan memuliakan seorang penumpang seperti itu. Mau penumpangnya itu lebih miskin atau lebih tidak punya dibanding kalian, tapi kalian harus memposisikan sebagai driver, sebagai supir gitu ya. Walaupun unit kalian itu bagus, speknya bagus, mau Euro 4, Euro 6, Euro 8 atau berapa gitu ya. Kalau pelayanan dan karakter kalian tidak baik atau mencontohkan ke pelanggan itu kurang baik, maka jangan harap pelanggan itu atau penumpang itu akan balik kepada kalian. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga itu mengemudi dengan sangat nyaman. Jadi usahakan kalian itu ketika mengemudi membawa unitnya itu bawa dengan halus, jangan ngerem selalu ngerem mendadak. Intinya jangan membuat penumpang itu kaget. Belajarlah mengemudi senyaman-nyamannya kepada penumpang gitu ya. Sehingga penumpang tidak merasa takut, penumpang itu tidak merasa trauma ataupun tidak merasa kaget gitu. Sehingga penumpang itu tetap nyaman ketika dalam perjalanan. Boleh kenceng, tapi kencengnya itu yang wajar-wajar aja gitu ya. Karena di mikrobus itu bukan unit untuk balapan atau bukan unit untuk ugal-ugalan gitu ya. Kita itu bawa penumpang, memberikan pelayanan kepada penumpang senyaman mungkin. Yang penting sampai ke tujuan dengan selamat.
Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa menyempatkan diri ketika kalian sudah sampai di tujuan. Misalkan ya, kalian mengantarkan penumpang ke tempat wisata ketika sudah sampai di tujuan, atau pas ketika penumpangnya udah turun semua, jangan lupa menyempatkan diri untuk membersihkan kendaraan. Di bagian interior terutama kotoran-kotoran yang ada di dalam itu dibersihin semua, sehingga penumpang itu ketika naik merasa nyaman dan puas seperti itu. Pasti itu nilai plus terhadap kalian gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu harus menuruti permintaan penumpang. Contoh misalkan ini ya, ketika dalam perjalanan entah itu arah pulang atau arah berangkat, ketika penumpangnya minta berhenti mau ke toilet, mau BAB, atau mungkin mau ke supermarket, ke Alfamart, ke Indomaret, kalian harus menuruti permintaan tersebut dan kalian harus berhenti gitu ya. Ditunggu hingga selesai. Kemudian pastikan ketika udah selesai ditanyakan apakah sudah komplit semua, tanyakan ke penumpangnya. Kalau udah komplit baru kalian langsung melanjutkan perjalanan seperti itu gitu ya. Intinya harus percaya diri walaupun zaman sekarang ini udah eranya Euro 4, eranya I Love Giga, eranya HIS, eranya HIS Premium, komuter dan lain sebagainya, atau mikrobus lain seperti itu ya. Karena pada dasarnya penumpang itu tidak semuanya tahu tentang apa Euro 4, apa Euro 2, Euro 3, dan lain sebagainya. Penumpang taunya tertarik dengan unit kalian, tertarik dengan pelayanan kalian, pasti penumpang akan mau. Intinya seperti itu. Tapi bagi aku, untuk Elf Long Macan memiliki prospek yang masih cukup baik dan masih bisa bersaing, ya walaupun tidak semaksimal seperti Elf Giga. Menurut aku masih ada prospek hingga 3 atau 4 tahun ke depan masih aman ya. Masih pasaran dan masih laku. Oke, mungkin itu saja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan informatif. Aku Indra Sran, salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran Selawase. Mantap.